Hai, ini bukan sekedar cerita kriminal biasa. Ini adalah kisah nyata dari seorang pria yang dipercaya sebagai dukun. Diyakini memiliki kekuatan supranatural, namun di balik itu, ia menyimpan rahasia paling gelap di Indonesia. Inilah kisah dukun dari Sumatera Utara yang menghilangkan nyawa puluhan orang selama lebih dari 10 tahun. Dan alasan di balik tindakannya akan membuatmu merinding. Bersama Black Corner, stabilkan posisi kalian. Di sebuah desa sunyi di Sumatera Utara, selama bertahun-tahun, puluhan perempuan menghilang tanpa jejak. Tidak ada jeritan, tidak ada saksi. Yang ada hanyalah kepercayaan, yaitu kepercayaan pada seorang pria yang mereka sebut dukun. Di mata warga, ia bukan penjahat. Ia orang pintar, tempat bertanya, tempat berharap. Tapi di balik rumah sederhana dan ladang tebu itu tersembunyi salah satu kisah paling mengerikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Dia adalah Ahmad Suradji. Ahmad Suradji lahir pada 10 Januari 1949 di Pasar Rongkat, Sumatera Utara. Ia tumbuh di lingkungan pedesaan, di mana kepercayaan pada hal-hal mistis masih sangat kuat. Sejak muda, Suradji dikenal sebagai orang yang pendiam, tidak menonjol, tidak berpendidikan tinggi. Namun ia mewarisi satu hal yang kelak menjadi pintu kejahatan, yaitu ilmu perdukunan dari keluarganya. Di desa menjadi dukun berarti memiliki posisi sosial yang kuat. Orang datang membawa masalah cinta, ekonomi, penyakit, dan harapan. Dan Suradji memanfaatkan kepercayaan itu secara perlahan. Suradji menikah beberapa kali, memiliki 3 istri. Salah satunya bernama Tumini, yang kelak akan terlibat langsung dalam kejahatan ini. Bersama istri-istrinya, Suradji membangun citra sebagai dukun sakti. Ritualnya terdengar meyakinkan, ucapannya penuh keyakinan. Dan yang terpenting, ia memberi harapan. Banyak perempuan datang sendiri, diam-diam, karena masalah yang mereka bawa seringkali bersifat pribadi, bahkan memalukan. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah mendekati rumah Suradji adalah langkah menuju kematian. Menurut pengakuan Suradji, semua berubah setelah sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, arwah ayahnya datang, membawa pesan mengerikan. Sang ayah berkata, "Jika ingin menjadi dukun yang paling sakti dan dikdaya, kamu harus mengumpulkan 72 nyawa perempuan. Bukan sekedar membunuh, tapi melakukan ritual tertentu, mengubur mereka, dan meminum air liur para korban." Apakah ini benar-benar mimpi atau pembenaran dari hasrat gelap yang selama ini terpendam? Yang jelas, sejak mimpi itu, Suradji mulai memilih korban. Korbannya selalu sama, perempuan, datang sendiri, percaya penuh, tidak ada pemaksaan, dan tidak ada teriakan. Karena mereka percaya yang akan dilakukan hanyalah sebuah ritual penyembuhan. Tapi di ladang tebu belakang rumah Suradji, ritual itu berubah menjadi eksekusi. Inilah awal dari rangkaian pembunuhan paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia, dan ini adalah baru permulaan. Setiap pembunuhan yang dilakukan Ahmad Suradji tidak pernah terjadi secara spontan. Semuanya direncanakan, terstruktur, dan sistematis. Semua dibungkus dalam sesuatu yang disebut ritual. Para korban tidak diculik. Mereka datang sendiri dengan sukarela karena mereka percaya Suradji adalah jalan keluar dari masalah hidup mereka. Masalah cinta, rumah tangga yang retak, usaha yang gagal, atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Suradji akan mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk secara perlahan, lalu mengatakan bahwa masalah itu bisa diselesaikan asal korban bersedia menjalani ritual khusus. Ritual itu tidak dilakukan di rumah, tapi di ladang tebu, tak jauh dari tempat tinggalnya. Lokasi sunyi, jauh dari pandangan warga,
Dan setibanya di ladang, Suraji akan meminta korban membuka alas kaki, kadang juga melepas perhiasan. Semua dilakukan dengan dalih pembersihan energi. Di tanah yang sudah disiapkan sebelumnya, terdapat sebuah lubang. Korban diminta berdiri di dalamnya. Tanah kemudian ditimbun hingga mencapai pinggang. Pada titik ini, korban sudah tidak bisa bergerak, tapi belum ada kecurigaan. Karena Suraji terus membaca mantra, sambil meyakinkan mereka bahwa ritual sedang berjalan. Ketika korban mulai lelah dan bingung, Suraji berdiri di belakang mereka, diam dan menunggu momen yang tepat. Dengan tali, kabel, atau kain, ia mencekik korban dari belakang. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Proses ini berlangsung beberapa menit sampai tubuh korban benar-benar lemas, hingga nyawa mereka hilang di tengah ladang yang sunyi. Namun proses ini belum selesai, karena bagi Suraji, kematian hanyalah bagian dari ritual. Ia membuka mulut korban dan meminum air liur yang tersisa. Sebuah tindakan yang menurut keyakinannya akan memperkuat kekuatan goibnya. Tubuh korban kemudian ditelentangkan, pakaian dilepas untuk mempercepat pembusukan. Yang paling mengerikan, setiap jasad dikubur dengan posisi kepala menghadap ke rumah Suraji. Ia percaya posisi ini akan membuat kekuatan para korban mengalir kembali kepadanya. Malam demi malam, tahun demi tahun, tidak semua pembunuhan dilakukan sendirian. Dalam beberapa kasus, salah satu istrinya, Tumini, mengetahui apa yang terjadi. Tumini membantu menenangkan korban, meyakinkan bahwa ritual ini aman, bahwa Suraji tidak akan menyakiti mereka. Dengan pola yang sama, Suraji mengulangi perbuatannya lagi dan lagi. Selama lebih dari 11 tahun, ritual ini menelan puluhan nyawa, tanpa satupun yang berhasil melarikan diri, dan yang lebih mengejutkan, tidak ada yang mencurigainya. Pembunuhan pertama Ahmad Suraji diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun 1986. Tidak ada saksi, tidak ada laporan, hanya satu perempuan yang tidak pernah pulang. Setelah pembunuhan pertama itu, tidak ada rasa bersalah, tidak ada ketakutan. Yang ada justru keyakinan bahwa ritualnya berhasil. Suraji tidak terburu-buru, ia menunggu, kadang berbulan-bulan, sampai ada perempuan lain yang datang meminta pertolongan. Dalam setahun, jumlah korban bertambah. 1, 2, bahkan 3. Tidak ada pola waktu yang mencurigakan. Justru inilah yang membuatnya aman. Tidak ada pembunuhan beruntun dalam waktu yang singkat. Tidak ada lonjakan kasus orang hilang. Mayoritas korban berusia antara remaja hingga dewasa muda. Usia paling muda sekitar 11 tahun. Yang tertua sekitar 30 tahun. Mereka berasal dari latar belakang sederhana. Petani, buruh, ibu rumah tangga, bahkan pelajar. Hampir semuanya datang dengan satu kesamaan, masalah hidup yang tidak bisa mereka ceritakan kepada siapapun. Banyak korban tidak memberitahu keluarga bahwa mereka pergi ke dukun karena takut dihakimi atau karena percaya ritual ini harus dirahasiakan agar berhasil. Inilah celah terbesar yang dimanfaatkan Suraji. Keheningan, rasa malu, dan kepercayaan buta tahun demi tahun berlalu. 1987 sampai 1989. Hampir 3 tahun tanpa satupun yang mencurigai ladang tebu itu. Bahkan ketika beberapa warga mulai mendengar isu orang hilang, tidak ada yang berani mengaitkannya dengan Suraji. Karena ia adalah dukun yang dihormati, kepercayaan masyarakat pada hal goib justru menjadi tameng terbaiknya. Tidak ada yang ingin menantang orang yang dianggap punya ilmu. Suraji semakin percaya diri. Ia merasa kebal hukum, merasa dilindungi kekuatan tak kasat mata. Setiap korban yang dikubur membuatnya yakin bahwa dirinya semakin sakti, bahwa semua yang ia lakukan adalah benar. Hingga pada pertengahan 1990-an, jumlah korban sudah mencapai puluhan. Ladang di belakang rumahnya menjadi kuburan massal yang sunyi. Namun kesempurnaan ini mulai retak, bukan karena kesalahan Suraji, tapi karena satu keluarga yang menolak untuk diam. Seorang perempuan pergi menemui Suraji dan tidak pernah kembali. Kali ini, keluarganya mulai bertanya. Mereka mendatangi rumah Suraji, menanyakan keberadaan sang anak. Dan untuk pertama kalinya, jawaban Suraji terdengar tidak meyakinkan. Kecurigaan kecil itu akan menjadi awal dari terbongkarnya rahasia besar. Rahasia yang terkubur selama 11 tahun.
Hilangnya satu perempuan mungkin dianggap biasa, tapi ketika seorang anak tak pernah pulang dan tak ada kabar berhari-hari, kecurigaan mulai tumbuh. Keluarga korban mulai bertanya ke tetangga, ke teman, ke siapapun yang mungkin tahu kemana ia pergi terakhir kali. Nama Ahmad Suraji mulai disebut, bukan sebagai tersangka, tapi sebagai tempat terakhir korban mencari bantuan. Awalnya tidak ada yang berani menuduh. Suraji dikenal sebagai dukun, orang yang punya ilmu. Menyentuhnya berarti menantang hal goib. Namun keluarga korban merasa tidak puas. Mereka kembali mendatangi rumah Suraji, menuntut jawaban yang lebih jelas. Suraji mengatakan korban telah pulang, tapi tidak ada yang melihatnya. Tidak ada saksi, tidak ada jejak. Untuk pertama kalinya, kebohongan mulai terasa dan keluarga korban memutuskan melakukan sesuatu yang jarang dilakukan warga desa, yaitu melapor ke polisi. Saat itu juga, polisi datang ke desa dengan hati-hati. Mereka tahu ini bukan kasus biasa. Ini menyangkut dukun yang disegani masyarakat. Suraji diperiksa secara informal. Ia terlihat tenang, tidak gelisah, juga tidak panik. Namun satu hal membuat polisi curiga. Jawaban Suraji selalu berubah-ubah, tidak konsisten, berputar-putar. Polisi meminta izin memeriksa ladang tebu di belakang rumahnya. Suraji sempat menolak, mengatakan itu area ritual. Setelah desakan dan pengamanan, penggalian pun tetap dilakukan. Tanah digali perlahan, sunyi, tegang. Beberapa menit pertama, tidak ada apa-apa. Hingga cangkul mengenai sesuatu yang keras. Bau menyengat mulai tercium. Tanah dibuka lebih lebar, dan di sana polisi menemukan tulang manusia. Penggalian tidak dihentikan. Satu lubang dibuka, lalu lubang yang lain, dan yang lainnya lagi. Jasad demi jasad ditemukan. Semua perempuan dikubur dengan pola yang sama. Kepala menghadap ke rumah Suraji. Jumlahnya bukan 1, bukan 5, tapi puluhan. Desa itu berubah menjadi lokasi kejahatan terbesar yang pernah mereka lihat. Warga berkumpul, menangis ketakutan, dan Suraji pun tidak lagi bisa mengelak. Di hadapan bukti yang terkubur selama 11 tahun, topeng dukun itu runtuh seketika. Penemuan ini bukan hanya mengungkap pembunuhan, tapi membuka babak baru tentang pengakuan yang akan mengejutkan seluruh Indonesia. Ahmad Suraji akhirnya dibawa ke kantor polisi, tanpa perlawanan, tanpa teriakan. Wajahnya tetap datar, seolah semua ini hanyalah ritual yang gagal. Di luar pemeriksaan, polisi mulai mengajukan pertanyaan paling sederhana. Berapa orang yang kamu bunuh? Jawaban Suraji membuat ruangan itu membeku. Dengan suara tenang ia berkata, 42. Bukan 1, bukan 10, tapi 42 perempuan. Angka yang bahkan sulit dipercaya oleh penyidik berpengalaman sekalipun. Suraji kemudian mulai menceritakan semuanya. Tentang mimpi ayahnya, tentang ritual, tentang keyakinan bahwa semua ini adalah perintah goib. Ia tidak menangis, tidak menunjukkan penyesalan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa ia sedang menjalankan tugas. Polisi kembali ke ladang tebu, penggalian dilanjutkan. Satu demi satu, jumlah jasad cocok dengan pengakuannya. Media mulai berdatangan, wartawan dari berbagai daerah, kamera, mikrofon, semua ingin tahu bagaimana ini bisa terjadi. Masyarakat syok, marah, takut, kepercayaan terhadap dukun mulai dipertanyakan secara terbuka. Polisi juga memeriksa keluarga Suraji, termasuk ketiga istrinya. Fokus utama tertuju pada satu nama, yaitu Tumini. Diketahui juga ikut dalam ritual tersebut. Dalam beberapa kasus, ia bahkan membantu meyakinkan korban, menenangkan mereka sebelum ritual dimulai. Awalnya Tumini membantah, mengaku hanya mengikuti perintah suami, tak berani melawan seorang dukun yang ia percaya sakti. Namun bukti dan kesaksian membuat perannya tak bisa diabaikan. Tumini ditetapkan juga sebagai tersangka bersama Suraji. Sementara itu, keluarga korban mulai berdatangan, mencari kepastian, mencari jasad, mencari jawaban, dan tidak semua korban bisa dikenali. Waktu telah menghapus wajah, tapi rasa kehilangan tetap nyata. Kasus ini bukan lagi milik satu desa. Ini menjadi kasus nasional, salah satu kejahatan paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Ahmad Suraji dipindahkan dengan pengamanan ketat. Ancaman amukan massa nyata.
maka emosi publik memuncak. Namun kisah ini belum selesai, karena kini semuanya akan diuji di pengadilan. Di ruang sidang, Suraji akan berhadapan dengan hukum dan dunia akan melihat apakah ritual bisa menjadi alasan pembunuhan massal. Persidangan Ahmad Suraji dimulai dengan pengamanan ketat. Ruang sidang dipenuhi wartawan, aparat, dan keluarga korban. Semua ingin melihat wajah pria yang telah menghancurkan begitu banyak kehidupan. Dakwaan dibacakan, ratusan halaman, puluhan nama korban. Setiap kata adalah potongan penderitaan yang selama ini terkubur. Jaksa menegaskan ini bukan pembunuhan spontan. Ini adalah pembunuhan berencana. Dilakukan berulang kali selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan hakim, Suraji terlihat tenang. Ia mendengarkan dakwaan tanpa ekspresi, seolah-olah yang dibicarakan bukan dirinya. Ketika diminta menjelaskan motif, Suraji kembali pada satu cerita yang sama, mimpi, perintah ayah, dan keyakinan akan kekuatan gaib. Pembelaannya ditolak. Hakim menilai apapun keyakinannya, tidak ada satupun ajaran yang membenarkan pembunuhan. Ahmad Suraji dinyatakan bersalah. Vonis dijatuhkan hukuman mati. Tumini istrinya juga dinyatakan bersalah. Awalnya dijatuhkan hukuman mati. Kemudian hukumannya diringankan menjadi penjara seumur hidup. Putusan itu disambut tangis, bukan hanya dari keluarga korban, tapi juga dari mereka yang akhirnya mengetahui kebenaran. Ahmad Suraji menunggu eksekusi selama bertahun-tahun di balik jeruji besi, tanpa pernah secara terbuka menunjukkan penyesalan. Tepat pada 10 Juli 2008, di sebuah lokasi yang disembunyikan, eksekusi hukuman mati akhirnya dilaksanakan. Regu tembak bersiap, perintah diberikan, dan kisah hidup seorang dukun pembunuh pun berakhir. Tapi bagi keluarga korban, tidak ada kata-kata selesai. Kehilangan itu tetap tinggal. Kejahatan ini bukan hanya tentang satu pria, tapi tentang bagaimana kepercayaan tanpa kritik bisa berubah menjadi senjata yang mematikan. Kasus ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat agar tidak pernah terulang kembali.